Halo guys, jumpa lagi di NTT channel Yupi yang membahas informasi seputar komputer dan teknologi. Seperti yang kita ketahui, laptop kantoran umumnya memiliki performa grafis yang buruk. Hal tersebut dikarenakan laptop di segmen ini hanya mengandalkan integrated GPU yang performanya rendah. Pada video sebelumnya, disebutkan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan performa grafis dari laptop kantoran adalah dengan menggunakan eksternal GPU. Terdapat berbagai jenis eksternal GPU, mulai dari tipe Razer seperti eXp GDC dan ADT-Link, hingga tipe docking seperti Razer Core. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas eksternal GPU tipe Razer dari ADT-Link yang memiliki dual interface yaitu M.2 PCIe M.Key serta Thunderbolt 3. Seperti apa performanya? Ikuti terus video ini hingga selesai. Di depan kita sudah ada eksternal GPU Razer dari ADT-Link dengan tipe R43 SG-TB3. GPU Razer ini saya beli di harga 3 juta rupiah dengan kelengkapan board Razer, kemudian adapter M.2 PCIe M.Key to Thunderbolt 3, kabel Thunderbolt 3, kabel power untuk GPU 8 pin, GPU pole untuk holder ada 2, namun saya hanya menggunakan 1, obeng, dan 1 buah thermal pad. Alasan saya membeli eksternal GPU Razer ini dibanding eksternal GPU tipe lain karena eksternal GPU Razer ini memiliki dua interface untuk outputnya, yaitu M.2 PCIe dan juga Thunderbolt 3. Selain itu, eksternal GPU Razer ini support adapter DLDA2 yang ukurannya lebih ringkas dibandingkan power supply ATX. Kemudian untuk penampakan dari boardnya seperti ini. Di sini ada slot input untuk graphic cardnya menggunakan interface PCIe Gen 3 X16. Kemudian untuk outputnya di sini interface-nya M.2 PCIe M.Key yang terhubung dengan kabel yang fleksibel namun kuat. Kemudian untuk powernya bisa menggunakan power supply ATX 24 pin ditambah 4 pin CPU. Kemudian di sebelahnya ada soket untuk adapter Dell DA2 220 watt. Kemudian di sebelah sini ada GPU power output 8 pin. Kemudian untuk board ini terdapat beberapa switch dan jumper untuk onboard setting. Kemudian ada LED indikator. Bahan yang digunakan di board ini PCB-nya cukup kokoh dengan backplate untuk stand. Kemudian untuk adapternya terbuat dari metal, casingnya full metal. Oh ya, untuk kabel ininya panjangnya itu 25 cm. Kemudian untuk kabel Thunderbolt 3 ini panjangnya 50 cm. Dan untuk kabel powernya ini sudah dilapisi dengan braiding, namun di dalamnya sebenarnya masih ada kabel-kabel tunggalnya. Oke, kita akan coba merakit board ini. Yang pertama kita lakukan adalah membuka adapternya. Ini ada 4 buah skrup yang harus kita buka menggunakan obeng bawaan. Nah,
Di dalamnya ada soket M.2 PCIe M-key serta ada LED indikator di sini. Lalu kita masukkan output M.2 PCIe-nya ke dalam adapter. Kemudian kita kencangkan dengan skru bawaannya. Jadi seperti ini. Kemudian kita tutup. Kita tutup dan kita kencangkan dengan skru. Selanjutnya kita pasang GPU pool. Kita pasang di lubang ini, lubang M0. Seperti ini. Kita masukkan spacernya, lalu kita masukkan poolnya. Kita kencangkan. Oke, seperti ini. Kemudian kita pasang kartu grafisnya atau GPU-nya. GPU yang akan saya gunakan adalah RX 6600 dari GB. Kita pasang di slotnya seperti kita memasang GPU di motherboard PC desktop. Oke, sudah terpasang. Kita kencangkan GPU pool-nya. Seperti ini. Sudah terpasang. Kemudian kita pasang 8 pin powernya ke board tracer. Yang 1 kali 8 pin power. Kemudian yang 2 kali kita sambungkan ke GPU-nya. Oke, seperti ini. Sebenarnya dikasih 2 kali 8 pin, tapi untuk GPU-nya hanya ada 1. Cukup menggunakan 1. Namun apabila GPU-nya itu menggunakan 2 pin, saya sarankan untuk power supply-nya menggunakan power supply yang ATX ya, jangan memakai yang Dell, karena Dell hanya bisa mensupply 220 watt. Kemudian kita pasang kabel Thunderbolt 3 ke adapternya. Sini kita pasangkan seperti ini. Nah, ini kabel ini nanti akan kita sambungkan ke laptopnya atau perangkat yang menggunakan Thunderbolt 3. Kemudian untuk power supply-nya saya akan menggunakan power supply Dell DA3. Jadi seperti ini bentuknya. Saya beli di harga 350.000. Output pinnya seperti ini. 8 pin. Kabel panjang kabelnya itu
di angka 1,5 meter, jadi bisa kita taruh di bawah meja untuk adaptornya. Kita pasangkan kabel powernya dari adapter Dell-nya ke soket yang paling ujung sini sebelah 8 pin powernya. Oke, eksternal CPU-nya sudah siap untuk digunakan. Nah, apabila kita menggunakan power supply dari Dell, meja kita itu tampak cukup rapi karena adapternya itu kita bisa taruh di bawah meja. Tapi kelemahannya power daya support dayanya itu hanya 220 watt. Jadi untuk GPU-nya tidak bisa memakai GPU yang high-end. Kemudian untuk testbed laptop yang akan saya gunakan adalah laptop HP yang ada di video sebelumnya. Selanjutnya kita sambungkan kabel Thunderbolt 3 dari eksternal GPU ke port Thunderbolt 3 yang ada di laptop. Ketika disambungkan, langsung terdeteksi ada T-Link, NVMe, dan board serta VGA akan otomatis menyala. Nah, ketika laptop yang digunakan sudah Windows 10 atau Windows 11 dan ada koneksi internet, nanti akan otomatis terinstall driver dari GPU yang kita gunakan atau VGA eksternal yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan RX 6600. Kemudian saya sudah melakukan benchmark. Ada dua jenis benchmark yang saya gunakan di sini, yaitu 3D Mark TimeSpy dan in-game benchmark Dota 2, Counter Strike Source, dan satu lagi Far Cry 5. Untuk TimeSpy di sini bisa dilihat untuk skor TimeSpy yang menggunakan IGP, total skornya hanya 406 poin. Sedangkan untuk eksternal GPU dengan internal screen, menggunakan internal screen laptop, diperoleh nilai 5286 poin. Kemudian ketika menggunakan monitor eksternal yang terhubung ke GPU, bisa mendapatkan 5398 poin. Oke, selanjutnya kita akan tes menggunakan benchmark dari game. Game yang pertama adalah Counter Strike Source, menggunakan Source Engine sama seperti engine yang ada di Counter Strike Global Offensive. Settingnya digunakan rata kanan di resolusi 1080. Konfigurasinya ada dua, yaitu IGP dan eGPU. Untuk penggunaan RAM-nya keduanya di 7 GB, GPU di atas 90%, untuk CPU di kisaran 30 hingga 50%. Namun clock speed CPU lebih tinggi di eGPU karena untuk IGP itu resourcesnya harus dibagi dengan IGP antara CPU dan IGP, sehingga clock speed dari CPU terpaksa dikorbankan. Kemudian untuk FPS yang diperoleh untuk eGPU sangat tinggi sekali. Ini sangat nyaman untuk digunakan di match yang kompetitif, sedangkan untuk IGP hanya bisa digunakan di casual gaming, atau kalau ingin kompetitif ya settingannya harus diturunkan.
Kemudian yang kedua ada Dota 2, ada 3 konfigurasi, yaitu IGP fastest, eGPU fastest, dan eGPU best. Resolusi yang digunakan 1080. Untuk penggunaan RAM-nya ketiganya itu di kisaran 9,5 hingga 10 GB. Kemudian untuk GPU usage ketika menggunakan eGPU itu di bawah 50%. Kemudian untuk IGP itu di atas 50%. Kemudian untuk CPU usage-nya ketiganya itu di kisaran 50 sampai 70 ketika SIM berat. Nah, kembali lagi terlihat di sini clock speed ketika kita menggunakan eGPU, CPU itu bisa mencapai clock speed yang lebih tinggi dibandingkan ketika menggunakan IGP. Kemudian untuk FPS-nya yang IGP fastest itu di kisaran 30 sampai 50, sedangkan yang fastest eGPU di atas 60. Begitu juga untuk eGPU yang best itu kisaran 40 sampai 60 fps. Sehingga untuk penggunaan eGPU itu sangat nyaman ketika kita competitive playing. Game yang ketiga adalah Far Cry 5. Ada 3 konfigurasi di sini, yaitu eGP dengan setting low, eGPU setting low, dan eGPU setting ultra. Ketiganya menggunakan resolusi 1080. Kemudian untuk yang low itu render scale-nya 1 kali, sedangkan yang ultra kita pakai render scale 2 kali. Terlihat di sini loading time-nya tentu saja lebih cepat menggunakan eGPU. Kemudian untuk FPS-nya sudah terlihat di sini. Ketika menggunakan IGP itu sangat tidak nyaman karena di bawah 10 fps ya. Sedangkan untuk eGPU itu cukup nyaman karena sudah di atas 30 fps. Untuk yang low ini lebih tinggi tentunya. Sedangkan ultra masih di atas 30 fps. Jadi terlihat di sini bahwa terdapat bottleneck di CPU ya. Karena ketika kita gunakan setting low dan ultra, untuk CPU-nya itu cukup kewalahan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Jadi berdasarkan hasil 3D Mark Time Spy, total skor yang dapat diperoleh dengan menggunakan eksternal GPU ini dapat mencapai 5398 atau 13 kali lipat dari penggunaan internal GPU, yaitu di angka hanya 406 poin. Sedangkan untuk gaming testnya, dengan menggunakan eksternal GPU ini, frame rate yang bisa diperoleh pada game Counter-Strike Source itu bisa diperoleh 157 fps atau 5 kali lipat dari penggunaan internal GPU, yaitu yang hanya 32 fps. Kemudian untuk Dota 2, untuk setting low diperoleh average fps sebesar 67 fps, naik 24 fps dibandingkan dengan penggunaan IGP. Kemudian untuk Dota 2 High diperoleh average fps 58 fps. Kemudian untuk Far Cry 5 untuk setting low
diperoleh 39 fps atau 5 kali lipat lebih tinggi dibandingkan penggunaan IGP. Lalu untuk setting ultra diperoleh nilai 30 fps, jadi masih cukup nyaman untuk digunakan bermain Far Cry 5 di settingan ultra, itu 30 fps. Kemudian kalau kita bandingkan dengan eksternal GPU semacam Razer Core, untuk detailing ini sama-sama menggunakan Thunderbolt, namun tidak ada enclosure-nya untuk ini. Kelebihannya dari Razer Core tinggal plug and play, sedangkan ini kelebihannya kita bisa menggunakan adapter yang lebih kompak dan ukuran boardnya ini juga lebih ringkas, kemudian harganya juga lebih murah. Lalu untuk EXP GDC ini saya belum menemukan yang M.2 PCIe, apalagi yang Thunderbolt 3 saya belum menemukannya. Hanya yang beredar di pasaran itu kebanyakan menggunakan mini PCIe yang dapat dipasang di port kartu WiFi. Nah, kelebihannya kalau ini bisa dual interface Thunderbolt 3 dan M.2 PCIe, sedangkan M.2 PCIe ini untuk kebanyakan laptop zaman sekarang itu sudah memiliki M.2 PCIe dan storage tambahan lainnya, sehingga kita tidak perlu mengorbankan port WiFi untuk kartu WiFi. Selain itu, penggunaan Thunderbolt 3 juga cukup ringkas dibandingkan kita harus membongkar-bongkar dan memodif cache dari laptop. Kalau menggunakan Thunderbolt 3 ini tinggal plug and play, langsung jalan seperti itu. Kesimpulannya gimana? Jadi untuk kesimpulannya, eksternal GPU ini cukup saya rekomendasikan bagi kalian yang ingin upgrade performa laptop kalian, terutama yang mempunyai port Thunderbolt 3, sehingga performa laptop meningkat, namun mobilitasnya atau portabilitasnya tetap bisa terjaga, karena ini sistemnya plug and play, tidak usah memodif bodi atau casing laptop kita. Namun kekurangannya memang harganya yang masih cukup tinggi, di harga 3 jutaan. Tapi bagi kalian yang ingin performa yang lebih tinggi, kalian bisa menggunakan atau membangun desktop full size ya, karena ini performanya terlimitasi baik di CPU laptop kita atau di speed link dari Thunderbolt 3 ini. Jadi demikian review dari saya. Jangan lupa nonton video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. See you.